Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adi di channel Internet Planner ID. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba ngebahas bagaimana sih 7 cara untuk mengimprove jaringan internet wireless, terutama ya di lingkungan internet teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu mempunyai koneksi yang full wifi di tempat teman-teman yang semuanya itu mengandalkan konektivitas wifi. Nah, ini adalah 7 cara untuk mengimprove gimana sih caranya meningkatkan atau menstabilkan koneksi internet di tempat teman-teman berada gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke 7 cara untuk mengoptimalkan atau mengimprove jaringan internet di tempat teman-teman gitu. Oke, jadi yang pertama itu adalah teman-teman itu harus paham dulu nih, konektivitas wireless itu berbeda halnya dengan konektivitas menggunakan kabelan. Secara koneksi ya sama aja gitu, itu untuk menghubungkan koneksi internet dari perangkat kita ke internet yang di luar gitu, ke server internet yang di luar. Tapi secara kualitas si wireless ini tidak begitu baik jika dibandingkan dengan kabelan gitu. Mau wireless yang 2,4 GHz, yang 5 GHz ataupun sudah yang Wi-Fi 6 itu pasti akan kalah jika dibandingkan dengan kabelan. Karena ketika teman-teman menggunakan kabelan itu mereka mempunyai satu jalan khusus gitu istilahnya, dari router misalkan ke PC Anda atau ke laptop Anda ataupun misalkan ke server gitu, itu dia memiliki jalur khusus menggunakan kabel, yang mana dengan menggunakan kabel ini itu tidak akan terjadi interferensi. Tapi beda halnya dengan wireless. Wireless itu kan dia menggunakan frekuensi radio, yang mana frekuensi radio itu di dalamnya itu ada beberapa channel gitu. Jika misalkan di router teman-teman itu atau di perangkat internet teman-teman itu pakai satu channel yang sama dengan channel-channel dari perangkat lain di sekeliling teman-teman, misalkan dari tetangga, itu menggunakan channel yang sama, nah itu pasti akan membuat frekuensi itu menjadi penuh atau channelnya itu menjadi penuh gitu. Bisa dibilang kalau hanya menggunakan satu perangkat. Kalau misalkan ada 2, 3, sampai beberapa perangkat menggunakan channel yang sama, nah itu merupakan salah satu faktor terjadinya interferensi gitu. Jadi untuk hal yang pertama itu teman-teman harus paham bahwa si koneksi wireless ini mau sebagus apapun teknologinya nanti, itu pasti akan kalah jika frekuensi atau channel dari si wireless itu digunakan oleh banyak orang gitu. Jadi teman-teman harus paham dulu nih sampai sini cara mengimprove-nya. Jadi teman-teman harus paham perbedaannya antara kabel dan wireless, dan kalau misalkan di wireless itu semakin banyak user yang connect di channel yang sama, itu pasti akan membuat si konektivitas wirelessnya itu jadi turun gitu. Itu yang menyebabkan terjadinya sering buffering. Nah, lalu faktor yang kedua itu adalah teman-teman harus memposisikan router itu di tempat sebaik mungkin atau di tempat yang sangat sentral. Misalkan di tengah ruangan itu adalah posisi terbaik, di mana di tengah ruangan ataupun di plafon, di dinding itu adalah posisi-posisi yang mungkin akan mempercepat konektivitas internet milik teman-teman. Berbeda halnya jika teman-teman menaruh routernya itu di pojokan ruangan ataupun misalkan di bawah sofa, di bawah meja. Nah, itu kan posisinya itu terlalu datar gitu. Jadi si konektivitas internetnya itu tidak menyebarkan sinyal secara baik. Nah, alangkah baiknya jika teman-teman memindahkan posisi routernya itu di tempat yang lebih tinggi dari posisi teman-teman, ataupun minimalnya itu sejajar dengan posisi device teman-teman gitu. Nah, itu pasti akan menjadi lebih baik. Nah, apalagi kalau misalkan teman-teman taruhnya itu di plafon ya. Saya pernah bilang kalau taruh di plafon itu kan posisinya jadi di atas, dia routernya itu menghadap ke bawah. Nah, itu saat menghadap ke bawah itu posisi sinyal wifi-nya itu benar-benar mencari perangkat-perangkat kita gitu. Berbeda dengan kalau misalkan kita ditaruh di pojok ruangan gitu. Nah, itu kan di ruangan yang pojok satunya lagi itu pasti dia susah untuk mendapat sinyal wifi. Nah, nanti pada akhirnya si perangkat-perangkat yang ditaruh di pojok sana itu dia tidak mendapatkan konektivitas wifi secara maksimal. Tapi itu bisa diatasi jika teman-teman misalkan ada router di pojok sini, tapi teman-teman menambah satu router lagi di tengah-tengah untuk menambal atau untuk menambah kekuatan sinyal wifi agar si perangkat yang di ujung sini itu dia bisa dapat konektivitas internet. Jadi yang kedua ini teman-teman harus memastikan si sinyal wifi itu tercover di tempat teman-teman. Semua ruangan itu harus tercover agar ketika teman-teman pindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain itu konektivitas wifi-nya itu tetap tersambung gitu.
Nah, pastikan juga ketika teman-teman menempatkan router itu dijauhkan dari perangkat-perangkat yang menghambat konektivitas WiFi seperti kaca ataupun microwave ataupun kulkas ataupun dinding yang besar, ataupun teman-teman menaruh di dalam lemari yang tertutup. Nah, itu akan membuat pancaran sinyal wifi-nya pun terganggu gitu, karena faktor-faktor itu adalah faktor-faktor yang melemahkan sinyal wifi yang tadi saya sebutkan di atas. Jadi jangan sampai teman-teman menaruh perangkat internet baik router, switch, range extender ataupun access point itu teman-teman jangan ditaruh di tempat-tempat yang mengurangi sinyal frekuensi radio. Jadi yang ketiga ini teman-teman harus mengecek lagi nih channel wifi yang digunakan baik di router ataupun di access point ataupun di repeater jika teman-teman memakainya. Nah, jadi channel wifi ini itu sangat berfungsi sekali untuk mencari sinyal radio yang mana tidak banyak digunakan gitu. Nah, jika teman-teman menggunakan channel wifi yang sudah banyak digunakan, itu akan membuat koneksi di tempat teman-teman itu tersendat gitu. Nah, channel wifi ini ibarat jalan tol. Kalau misalkan jalan tol itu terlalu banyak mobil yang lewat ke jalan tol itu, pasti akan terjadi kemacetan gitu. Nah, channel wifi pun seperti itu. Jika terlalu banyak device yang menggunakan channel wifi yang sama, nah itu akan membuat suatu internet itu menjadi buffering atau menjadi sering putus-putus. Nah, mungkin itu adalah salah satu faktor untuk kelancaran internet di tempat teman-teman. Nah, kalau saran saya sih, teman-teman harus cari channel WiFi yang belum banyak digunakan oleh device-device lain. Teman-teman bisa scanning channel WiFi-nya itu menggunakan WiFi analyzer, dan nanti teman-teman itu akan mendapatkan best channel untuk tempat teman-teman. Jadi teman-teman akan melihat nih hasil scan-nya itu terlalu banyak channel wifi itu di channel berapa sih, dan best channel wifi untuk tempat teman-teman itu ada di channel berapa gitu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mengetahui channel wifi terbaiknya, teman-teman bisa langsung pindahkan saja channel wifi-nya di router atau di perangkat internet milik teman-teman gitu. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah internet sering putus-putus. Oh iya, kalau misalkan terlalu banyak perangkat internet di tempat teman-teman itu, teman-teman harus membedakannya juga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 2 akses point di tempat teman-teman, misalkan di akses point 1 itu channelnya 6, di akses point 2 itu channelnya 6. Nah, itu teman-teman harus bedakan ya antara akses point 1 dan akses point 2. Nah, misalkan akses point 1 itu di channel 1, akses point 2 itu di channel 6. Nah, itu teman-teman harus bedakan seperti itu. Nggak boleh di channel 1 itu akses pointnya 6 channelnya, lalu di akses point 2 channelnya itu 6. Nah, itu akan saling berbentrokan nantinya ketika banyak user yang terkonek ke 2 akses point ini secara bersamaan. Nah, ini akan membuat device-device yang terkonek ke 2 perangkat ini akan menjadi interferensi gitu satu sama lain di channel radio yang sama. Nah, jadi bedakan saja antara AP1 dengan akses point yang kedua ini, dibedakan. Oke. Jadi teman-teman kalau punya 3 akses point, 4 akses point, 5 akses point, nah itu teman-teman harus bedakan semua channel-channel wifi-nya. Tidak hanya akses point, kalau teman-teman punya router ataupun range extender, itu pun demikian. Teman-teman harus merubah channelnya agar tidak saling berbentrokan. Lalu cara yang keempat itu adalah teman-teman harus pindah dari yang awalnya mungkin masih menggunakan router yang 2,4 GHz, teman-teman harus menggunakan router yang sudah support 5 GHz ataupun Wi-Fi 6. Karena saat ini di Indonesia itu sudah memproduksi wireless router yang Wi-Fi 6 ya. Jadi alangkah baiknya itu teman-teman berpindah ke yang Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 5. Walaupun secara harga itu agak sedikit mahal dari wireless router yang misalkan masih 2,4 GHz, tapi secara kualitas dan secara interferensi itu masih sangat berkurang. Karena masih belum banyak perangkat-perangkat yang support untuk koneksi 5 GHz ataupun Wi-Fi 6. Tapi kembali lagi, device-device yang teman-teman gunakan itu sudah support Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 6. Kalau misalkan belum support, ya daripada buang-buang uang gitu, teman-teman masih bisa menggunakan wireless router yang 2,4 GHz. Tapi dengan catatan, kualitas Wi-Fi yang diberikan itu ya tetap segitu-gitu aja gitu. Beda halnya jika teman-teman itu sudah menggunakan handphone yang sudah support Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 ataupun teknologi MU-MIMO gitu kan. Nah, teman-teman bisa gunakan router yang spesifikasinya itu sebanding dengan device atau gadget teman-teman gitu. Misalkan gadget teman-teman itu sudah support Wi-Fi 5. Nah, itu jadi teman-teman bisa cari router yang sudah support Wi-Fi 5. Kalau sudah support Wi-Fi 6, cari yang Wi-Fi 6 aja. Kalau misalkan
handphone teman-teman itu udah support MuMimo nih misalkan, nah itu teman-teman bisa cari router yang sudah support MuMimo juga. Jadi dengan cara itu akan mengurangi salah satu faktor, yaitu interferensi yang sudah saya bilang di atas sebelumnya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa beralih aja dari router yang awalnya 2,4 GHz menggunakan router yang sudah support 5 GHz, Wi-Fi 6 ataupun MuMimo gitu. Oke, jadi cara yang berikutnya itu adalah device teman-teman itu harus support dengan konektivitas Wi-Fi-nya. Misalkan teman-teman punya laptop tapi masih belum support Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 6 gitu. Nah, itu teman-teman bisa tambahkan adapter atau USB dongle yang itu support untuk Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 6. Jadi ketika device teman-teman itu masih belum punya konektivitas yang Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 6, teman-teman bisa beli perangkat seperti USB dongle-nya itu untuk memakai sinyal yang 5 GHz ataupun Wi-Fi 6 gitu. Mungkin harganya untuk yang Wi-Fi 6 itu masih agak mahal ya, tapi untuk yang Wi-Fi 5 itu sekitaran harga 300-400 itu sudah dapat Wi-Fi dongle yang sudah support Wi-Fi 5 gitu. Nah, jadi teman-teman bisa coba menggunakan USB dongle kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan Wi-Fi 5 di device-device yang belum terkoneksi. Nah, ini mungkin hanya berlaku untuk laptop ataupun komputer ya, belum berlaku untuk handphone. Karena untuk handphone itu dia memiliki spesifikasi-spesifikasi internet yang tidak bisa dicabut colok gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman handphonenya itu masih belum support yang 5 GHz ataupun Wi-Fi 6, jadi teman-teman mau nggak mau harus mengupgrade handphone atau mengupgrade device-device yang teman-teman miliki gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman memakai PC ataupun laptop dan ingin memakai konektivitas yang 5 GHz atau Wi-Fi 6, teman-teman bisa membeli USB dongle-nya yang support untuk Wi-Fi 5 dan juga Wi-Fi 6. Jangan teman-teman beli USB dongle-nya juga yang masih 2,4 GHz karena itu akan makan-makan biaya teman-teman gitu. Karena konektivitas yang diberikan itu akan sama aja. Jadi ketika teman-teman beli perangkat elektronik itu usahakan spesifikasinya itu di atas yang teman-teman miliki. Jangan membeli perangkat yang spesifikasinya itu masih setara gitu atau spesifikasinya sama, karena itu teman-teman nggak akan mendapatkan user experience yang lebih baik lagi. Jadi user experience-nya itu sebatas di perangkat yang teman-teman sudah miliki gitu. Jadi dengan USB dongle ini saya harap teman-teman bisa mendapatkan user experience yang lebih baik di koneksi 5 GHz ataupun Wi-Fi 6 di laptop dan juga PC teman-teman gitu. Oke, lalu yang berikutnya itu adalah coba teman-teman upgrade firmware dari router teman-teman. Nah, jika teman-teman masih support untuk upgrade firmware, segeralah teman-teman upgrade firmware router milik teman-teman. Nah, upgrade firmware ini juga bisa terbagi dua ya, ada yang update secara online ataupun offline. Kalau online itu teman-teman tinggal pencet aja yang online update. Nah, itu teman-teman nanti akan disuguhkan otomatis dari si routernya. Nah, jika teman-teman routernya itu masih belum support yang online upgrade, jadi teman-teman bisa download saja firmware-nya di situs resmi brand router yang teman-teman miliki. Misalkan teman-teman punya TP-Link, teman-teman bisa cari firmware-nya di TP-Link. Nah, itu sesuaikan juga nanti firmware-nya dengan merek router yang teman-teman miliki gitu. Nah, semoga dengan upgrade firmware ini itu memperbaharui bug yang sebelumnya dimiliki dari si router teman-teman. Dan biasanya update firmware ini itu mengimprovisasi konektivitas baik wireless ataupun fitur-fitur yang disediakan di router gitu. Jadi ketika teman-teman update firmware, nanti teman-teman bisa lihat saja spesifikasinya apa sih fitur-fitur yang di-upgrade atau apa yang di-improve gitu. Nah, semoga dengan upgrade firmware ini itu bisa mengimprove koneksi internet di tempat teman-teman gitu. Jadi si router pun memiliki spesifikasi dan fitur-fitur yang berbeda-beda. Nah, jadi antara brand A dan brand B itu kan nggak sama. Nah, semoga brand-brand ini itu memiliki update yang sama tujuannya untuk memperbaiki konektivitas wireless di router-router yang mereka miliki gitu. Oke, lalu cara yang terakhir atau cara yang ketujuh itu adalah teman-teman harus menggunakan wireless router ataupun access point yang bisnis class gitu, yang levelnya itu udah bisnis menengah. Nah, dimana dengan router-router yang seperti itu atau dengan perangkat networking yang seperti itu memberikan fitur, memberikan spesifikasi, dan juga memberikan user experience yang lebih banyak lagi. Dan secara sinyal Wi-Fi pun itu menjadi semakin kuat gitu. Coba teman-teman juga bisa bandingkan aja harga dari si access point misalkan yang 500.000 nih dengan access point yang 2 juta. Secara fungsi memang sama sebagai access point, tapi secara fitur yang diberikan gitu, dan juga secara spesifikasi yang diberikan, baik CPU, baik RAM, baik antenanya, nah itu dia memiliki
kualitas yang lebih baik gitu kalau teman-teman memakai router yang bisnis kelas. Nah, tapi dengan melihat harga yang seperti itu, apakah teman-teman ingin gitu menggunakan akses point yang seperti itu? Jadi saran saya pribadi, kalau teman-teman ini menggunakan wifi-nya itu hanya untuk sosmed, hanya untuk browsing-browsing biasa, nah itu teman-teman nggak perlu sih pakai perangkat-perangkat yang seperti itu. Yang perangkat-perangkat yang mahal, mungkin router yang di bawah 1 juta itu pun sudah cukup. Tapi jika teman-teman ini seorang gamers misalkan yang bermain game secara terus-terus, yang memerlukan koneksi yang stabil gitu, ataupun teman-teman melakukan aktivitas trading saham, trading Bitcoin dan lain-lain, nah itu kan perlu konektivitas yang stabil agar ketika chartnya itu naik turun itu nggak terkendala atau nggak buffering. Ataupun jika teman-teman sering melakukan meeting online ataupun banyak user yang menggunakan internet, nah itu teman-teman harus memikirkan lagi menggunakan akses point ataupun router yang bisnis kelas gitu. Nah itu saran saya teman-teman pindah aja ke router yang sudah spesifikasinya itu sudah baik, karena dengan itu saya yakin 95% masalah internet itu akan teratasi gitu. Karena semakin bagus spesifikasinya, fiturnya itu kan memudahkan teman-teman dan juga membuat user experience yang baru di koneksi teman-teman gitu. Tapi saran saya menggunakan akses point atau menggunakan router yang bisnis kelas atau levelnya itu yang sudah menengah ke atas, itu pasti koneksinya akan lebih baik lagi secara ping, secara speed test, ataupun secara paket drop yang diberikan itu akan lebih bagus. Beda halnya mungkin dengan router yang biasa saja, itu bisa sih bisa, tapi kestabilannya itu yang sangat diperlukan. Kalau misalkan teman-teman game, trading, atau misalkan teman-teman itu meeting online, live streaming, nah itu bisa-bisa aja, tapi kestabilannya itu loh yang membedakan antara router yang biasa ataupun router yang bisnis kelas. Nah, jadi teman-teman itu lebih milih yang mana gitu, yang harganya biasa aja tapi konektivitas yang seadanya, ataupun teman-teman yang memilih harga yang mungkin dibilang cukup mahal tapi konektivitas yang diberikan itu lebih stabil gitu, dan konektivitas yang diberikan itu menggunakan fitur-fitur yang mungkin lebih banyak dari router-router yang harganya di bawah itu. Nah, itu merupakan 7 cara untuk mengimprovisasi konektivitas wifi di tempat teman-teman gitu. Semoga dengan hal ini dapat membantu teman-teman agar koneksi internet di tempat teman-teman itu menjadi lebih baik lagi. Nah, semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman ingin bertanya ataupun ada yang masih belum paham, teman-teman bisa komen di bawah atau teman-teman bisa DM Instagram saya, nanti saya akan bantu jawab di situ untuk menindaklanjuti masalah yang terjadi di tempat teman-teman gitu. Nah, oke, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.